Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter kami semakin hari, semakin bertumbuh, menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 dari kitab 2 Samuel pasal 21 ayat 1a. Demikianlah sabda Tuhan. Pada zaman Daud kelaparan terjadi selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud meminta petunjuk Tuhan. Tema renungan saat ini adalah solusi yang tepat. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika rakyat dalam sebuah kerajaan ada masalah, biasanya mereka akan datang meminta petunjuk kepada raja mereka, karena mereka percaya bahwa raja adalah orang yang paling berhikmat di negeri tersebut. Mereka biasanya percaya dan menerima keputusan yang dikeluarkan oleh raja. Tetapi bila raja memiliki masalah yang tidak bisa dipecahkan, kepada siapa ia harus datang meminta petunjuk? Para penasehat, orang berhikmat, itu bisa saja terjadi. Namun tidak demikian dengan Raja Daud. Sebagaimana rakyatnya bergantung kepadanya dalam pengambilan keputusan, ia pun juga sangat bergantung kepada Tuhan. Raja Daud datang meminta petunjuk kepada Tuhan atas bencana kelaparan yang melanda bangsa Israel selama 3 tahun. Tuhan memberikan petunjuk dengan memerintahkan agar ia membersihkan segala kesalahan yang dilakukan oleh keluarga Saul, di mana mereka berusaha membinasakan bangsa Gibeon yang merupakan sisa-sisa bangsa Amori. Padahal bangsa Israel sudah bersumpah untuk membiarkan mereka hidup. Dosa keluarga Saul membuat berkat yang seharusnya turun ke atas bangsa Israel menjadi tertahan. Daud mengambil keputusan bijak dengan memutuskan untuk menghampiri Tuhan terlebih dahulu, dan dia memecahkan masalah tersebut sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kita harus tahu siapa yang pertama kita datangi saat kita menghadapi masalah. Mendatangi orang yang salah untuk meminta petunjuk dapat membuat kita semakin terpuruk. Suatu hari seorang ibu pernah datang dan menceritakan masalah rumah tangganya yang sangat rumit. Ia telah mendatangi beberapa sahabatnya dan meminta pendapat dan petunjuk. Sesuai harapan, ia pun mendapatkan saran. Namun saran tersebut justru membuat masalahnya semakin rumit. Ia kemudian memutuskan untuk mendatangi seorang hamba Tuhan dan mengisahkan masalahnya. Dengan hikmat dari Tuhan, hamba Tuhan itu memberikan solusi kepada ibu tersebut, dan secara perlahan ia pun dapat mengatasi masalah-masalah yang ada. Pada akhirnya ia mengatakan bahwa seharusnya sejak awal ia datang meminta petunjuk Tuhan lewat hambanya. Dengan demikian,
masalahnya tidak akan berlarut-larut. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap Daud yang tidak mengambil tindakan apapun sebelum meminta petunjuk kepada Tuhan adalah teladan yang patut kita tiru oleh setiap orang yang beriman. Daud menghormati Tuhan sebagai yang tertinggi dan pemilik kerajaannya. Ia datang kepadanya dan meminta petunjuk atas permasalahan yang ada di negerinya. Dialah Tuhan atas kehidupan umatnya. Dia tahu segalanya tentang kita, dan di dalam Dia pasti ada solusinya. Datang dan mintalah bimbingan Tuhan. Bukankah Dia punya jalan keluar dari masalah kita? Lalu kenapa kita tidak datang saja kepadanya untuk mendapatkan solusinya? Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, mari kita belajar dari Daud. Ketika ada masalah, carilah solusi untuk datang kepada Tuhan, agar Tuhan memberi hikmat kepada kita, sehingga kita menemukan jalan keluar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah kami hikmat-Mu, agar pada saat kami mengalami jalan buntu untuk permasalahan yang kami hadapi, kami dapat bertemu dengan orang yang tepat untuk memberikan jalan keluarnya. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah semangat dan juga ketekunan kepada kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati apapun yang kami kerjakan, sehingga apa yang kami kerjakan boleh mendatangkan berkat dan sukacita bagi diri kami dan juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa dan sembahyang kami. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.